Anda Yunda dan seluruh tamu yang hadir, seyogyanya banyak yang berpendapat bahwa memimpin itu adalah musibah. Jadi ya, memimpin itu kita siap untuk menanggung segala konsekuensi. Ternyata setelah saya jadi dilantik menjadi ketum cabang, banyak sekali hal-hal yang kita hadapi, suka duka, dan itu harus butuh mental dan karakter yang kuat dan mampu. Dan ini tentu harus dilalui dengan proses-proses dari awal kita ber-HMI, dan pada intinya itu memimpin itu nggak boleh baper tuh ya. Jadi jangan dibawa perasaan. Ya, kalau kita dikritik ya biasa, itu namanya juga yang dikritik itu adalah jabatan publik, jabatan sebagai ketum. Yang mudah-mudahan untuk kepengurusan Korkom yang sekarang ini mengambil pelajaran yang besar dari kepengurusan Korkom yang sebelumnya. Saya berharap buku Korkom yang sebelumnya itu menjadi catatan perjalanan untuk Korkom yang sekarang, sehingga tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak kita inginkan, khususnya untuk Korkom di Mataram. Dan tentu ini kami percaya dari cabang agar kepemimpinan Saudara Fadli Ahmad bisa membawa Korkom UIN berlayar semakin jauh ke depan untuk mengharumkan nama HMI. Ada 3 hal mungkin Prof dan seluruh tamu undangan yang penting untuk saya sampaikan menjadi prospek Korkom ke depan dan mudah-mudahan bisa ditindaklanjuti. Yang pertama itu, Korkom UIN ini sebagai struktur pembantu pimpinan. Jadi karena dia sebagai struktur pembantu pimpinan, artinya Korkom adalah sebagai struktur pembantu cabang dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di internal wilayah kampus di UIN Mataram atau HMI di UIN Mataram. Artinya dari sekarang tentu teman-teman yang menjadi pengurus Korkom itu punya satu data dan sudah mengidentifikasi apa saja hal-hal yang menjadi persoalan-persoalan internal di kampus UIN Mataram, khususnya yang dihadapi oleh KRHMI. Karena teman-teman, rencana atau sudah adanya Korkom ini adalah bentuk daripada agar kerja-kerja cabang itu bisa dipermudah dengan kehadiran Korkom, dan kerja-kerja komisariat juga bisa dipermudah, komunikasi-komunikasi lintas struktur itu bisa dipermudah ketika ada Korkom. Jangan kebalikan, dengan adanya Korkom malah komisariat menjadi sulit untuk mengakses hal-hal yang sifatnya perkaderan maupun hal-hal yang sifatnya strategis. Korkom ini justru dia mempermudah dan membantu apa yang menjadi kepentingan-kepentingan dan kebutuhan-kebutuhan komisariat. Artinya komisariat itu kalau ada hal-hal yang terjadi di kampus, ya kan, ada sesuatu yang mungkin teman-teman urgensi harus hadir, pengurus-pengurus Korkom yang sebelumnya itu cabang harus hadir, nah bisa langsung lewat Korkom sekarang ini. Jadi misalnya ada persoalan internal, ada sesuatu yang ingin coba diputuskan pada saat itu juga bisa langsung lewat Korkom, biar nanti Korkom itu koordinasikan ke cabang bagaimana kondisi dan situasi yang ada di Mataram. Nah yang selanjutnya adalah bagaimana yang kedua, prospek Korkom ke depan itu harus bisa memetakan dan mendistribusikan kader HMI di internal kampus. Saya melihat Prof dan seluruh tamu undangan, kader HMI di Mataram ini salah satu kampus yang surplus kuantitas anggota, di mana satu komisariat bisa menghasilkan satu kali LK itu 50 sampai dengan 100 kader. Maka ini kader ini kalau hanya masuk di struktur kepengurusan internal HMI itu tidak cukup. Mungkin satu kepengurusan itu hanya bisa menampung 20 sampai 30 orang. Nah, sementara yang lain ini mau kita apakan? Nah, mungkin ini tugas Korkom adalah distribusikannya ini penting untuk masuk di setiap internal UKF, AMJ, SEMA, DEMA yang ada di Mataram. Ini harus dipetakan nanti oleh PTKP Korkom. PTKP Korkom itu harus tahu apa saja kebutuhan-kebutuhan di setiap orma-orma kampus yang berkoordinasi dengan PTKP komisariat untuk mendistribusikan. Nah yang ketiga adalah prospek Korkom yang ketiga
yang menurut saya penting juga untuk ditindaklanjuti adalah bagaimana terus mengawali kegiatan-kegiatan pra-rekrutmen. Kegiatan-kegiatan pra-rekrutmen ini misalnya teman-teman dan tamu undangan yang hadir, ada semacam kegiatan bimbingan teknis bagi mahasiswa yang calon-calon mahasiswa yang ingin masuk UI Mataram, atau nanti misalnya calon-calon mahasiswa yang belum tahu soal-soal yang harus dijawab di kampus. Nanti Korkom tuh bisa kasih kisi-kisi, ya kan? Jadi calon-calon mahasiswa nanti tuh teman-teman akomodasi dan akomodir untuk dibuatkan semacam bimbingan teknis, atau mahasiswa-mahasiswa yang masih kebingungan tentang persoalan-persoalan yang ada di UI Mataram itu teman-teman bisa untuk menjadi fasilitator agar Korkom ini bisa dikenal lebih awal HM itu di mahasiswa-mahasiswa baru. Kalau kemarin misalnya ada yang bisa sampai 50 sampai 100, mungkin ke depan dengan adanya Korkom UI Mataram 1 kali LK masing-masing di seluruh komisariat ini bisa sama-sama 100 per 1 kali LK, karena harus dipermudah dengan adanya Korkom UI Mataram ini. Tentu ini menjadi prospek-prospek yang harapan kami di tingkat cabang itu bisa dilakukan. Dan yang terakhir adalah teman-teman semua untuk kepengurusan Korkom, saya berharap setelah ini langsung segera untuk melaksanakan upgrading supaya orientasi Korkom UI Mataram bisa lebih jelas, sistematis dan terarah, mempercepat kegiatan-kegiatan di tingkat internal UIN. Selanjutnya selamat atas dilantiknya teman-teman semua. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan keluarga besar HM ini bisa teman-teman manifestasikan dalam tindakan dan praktik kehidupan sehari teman-teman. Dan sekali lagi kami sampaikan bahwasannya amanah itu harus sampai akhir. Jangan setengah-setengah menumpang di kepengurusan ini. Teman-teman sudah dipercaya, sekali lagi amanah itu harus sampai akhir, teman-teman. Terima kasih Prof dan seluruh tamu yang hadir. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.